Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan tentang zakatul fitri atau yang kita kenal dengan sebutan zakat fitrah. Secara hukum, zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap orang yang merasa dirinya adalah orang Islam, baik orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan. Di sini saya ingin membacakan satu referensi, jamaahirul ulama ala anna zakatal fitri wajibatun. Mayoritas pendapat ulama terkait dengan zakat fitrah itu adalah wajib. Jadi hukumnya wajib. Wa huwa qaulul aimmatil arba'ah. Ini merupakan kesepakatan empat madhab, Malik wa Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah. Jadi empat madhab itu sepakat, ini ulama besar yang menjadi bintangnya para ulama pada zamannya, yang sampai dengan detik ini tetap dijadikan acuan oleh beberapa ulama, oleh ulama-ulama besar, pendapatnya tetap diambil dan dianggap sebagai pendapat yang kuat. Sepakat empat madhab tersebut bahwa zakat fitrah itu adalah wajib. Namun ada sebagian ulama, sebagian kecil ulama yang mengatakan, ini dari kalangan minasyafi'iyah wa malikiyah, yang mengatakan innaha sunnatun, bahwa zakat fitrah itu adalah sunnah. Namun kita tidak harus mengikuti pendapat yang ini, karena pendapat yang kuat itu mengatakan bahwa zakat fitrah itu adalah wajib. Ini segelintir ulama gitu yang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang sunnah. Namun pendapat yang kuat, pendapat yang jumhur itu mengatakan bahwa zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib. Adapun beberapa golongan yang berhak menerima zakat, ini disebut dengan asnaf, orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang tertuang di dalam kitab Allah Al-Quranul Karim. Orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan atau 8 orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidhatan minallah. Bahwa sesungguhnya shadaq, orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama, lil fuqara, terhadap orang fakir. Prioritas pertama itu adalah orang fakir. Nanti kami akan terangkan satu persatu apa yang dimaksud dengan orang fakir pada episode setelahnya. Dan yang selanjutnya adalah masakin, orang-orang miskin. Wal amilin. Amilin di sini adalah orang yang mengelola zakat. Itu kalau di Indonesia ada Basnas, itu banyak orang yang mengelola zakat atau badan hukum yang mengelola zakat. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan orang mu'allaf yang dilembutkan hatinya. Mu'allaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Kalau sudah lama masuk Islam itu adalah orang mukallaf. Selanjutnya wafir riqab, budak. Kalau sekarang saya kira ini sudah tidak ada perbudakan ya. Budak ini orang yang mempunyai keinginan untuk memerdekakan dirinya, maka dia berhak menerima zakat. Wal gharimin, orang yang terlilit utang piutang untuk menghidupi dirinya atau menghidupi jiwanya gitu. Jadi kalau gharimin di sini yang dimaksudkan bukan orang yang terlilit utang piutang karena judi online, itu tidak bisa itu. Itu tidak berhak menerima zakat. Artinya gharimin di sini orang yang terlilit utang piutang untuk menghidupkan dirinya. Jadi dia tidak punya terlalu sehingga dia minjam kepada orang lain untuk menghidupkan dirinya, maka disebut dengan gharim. Wa fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Ini perlu nanti untuk saya cabarkan lebih lanjut atau saya cabarkan lebih lebar terkait dengan fi sabilillah, karena di tengah-tengah masyarakat kita banyak yang salah persepsi, salah interpretasi atau salah di dalam menafsirkan terkait dengan fi sabilillah ini. Ada orang yang menafsirkan bahwa kiai itu disebut dengan fi sabilillah, ustadz disebut dengan fi sabilillah. Itu adalah salah satu penafsiran yang banyak salah di masyarakat. Saya kira itu adalah penafsiran yang keliru di tengah-tengah masyarakat. Ada yang sebagian menganggap bahwa kiai, ustadz, atau tokoh-tokoh yang mengajar agama itu disebut dengan fisabilillah. Itu kekeliruan yang fatal di dalam masyarakat. Pemahaman yang sangat keliru di dalam masyarakat, karena sependek yang kami baca dari berbagai macam literatur kitab, dari berbagai macam referensi, itu tidak saya temukan penafsiran yang seperti itu. Fisabilillah ini adalah orang yang betul-betul berjihad, berjuang di jalan Allah, berperang konteksnya. Nanti fisabilillah ini kami akan terangkan lebih lanjut di episode setelahnya. Wa banis sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Ya, perjalanan tentunya di dalam perjalanan di sini bukan dalam perjalanan maksiat ya. Artinya perjalanan-perjalanan yang memang dibenarkan oleh syariat Islam. Terkait dengan penafsiran-penafsiran dari fuqara, masakin, amilin,
dan mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah, wabnis sabil, itu kami akan terangkan di episode-episode setelahnya. Terkait juga bagaimana nanti kalau ada orang yang zakat lalu zakatnya dikeluarkan di tempat lain. Terus kapan waktu yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah? Itu kami akan terangkan di episode setelahnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga barakah bermanfaat. Jika ada tutur kata yang salah atau jika ada pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat yang teman-teman ketahui atau referensi yang teman-teman ketahui, mari kita selesaikan dengan cara forum diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.